Nah, jadi ketika mereka submit akan ada kejutan. Kejutan apa? Kita lihat ya. Nah, oke. Submit. Yeay! Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channelnya Nesya. Nah, kali ini beda dengan konten sebelumnya. Kalau konten sebelumnya kan tutorial menggambar. Nah, kali ini di konten ini saya akan menampilkan sebuah alternatif variasi media pembelajaran dengan menggunakan salah satu aplikasi yang bernama Articulate Storyland. Nah, aplikasi ini banyak sekali keunggulannya ataupun mungkin manfaatnya dalam kita membuat variasi pembelajaran. Nah, salah satunya yang sudah teman-teman lihat tadi, tampilan layar utamanya ini. Jadi, di Articulate Storyland ini kita bisa membuat tampilan media pembelajaran kita menjadi seperti halnya games. Nah, penasaran kan teman-teman ya? Nah, sebelum itu juga ada yang perlu saya kasih tahu, nih banyak kali nahnya, mohon maaf ya. Nah, jadi kalau mereka menampilkan ini di Android, tidak akan lagi ada yang abu-abu ini. Nah, tapi langsung kepada tampilan full seperti ini, full seperti yang berwarna ini. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai aja langsung ya, supaya tidak berlama-lama dan teman-teman tidak terlalu berlama-lama penasarannya. Oke, kita mulai, check it out. Oke, ini tampilan di layar keduanya teman-teman nanti kalau teman-teman buat media seperti ini. Nah, di sini sangat Articulate Storyland ini sangat bermanfaat sekali pada pembelajaran kita yang saat ini ya, para guru atau mungkin para dosen atau tenaga pengajar untuk menyajikan media pembelajaran yang jauh lebih menarik. Karena apa? Biasanya kan daring itu para siswa banyak kurang menarik ya. Karena memang kalau daring itu pada umumnya atau mungkin kebanyakan kurang interaktif. Jadi interaksi antara guru dengan siswa itu kurang berbeda dengan tatap muka. Nah, dengan media seperti ini kita bisa membuat itu semua menjadi interaktif. Ini juga bisa menjawab pertanyaan gimana sih caranya untuk membuat media itu lebih menarik. Nah, jawabannya adalah ini. Ini juga bisa memenuhi kebutuhan siswa atau mahasiswa, yaitu pada zaman sekarang kan mereka lebih suka bermain game ya. Maka kita juga membuat media pembelajaran yang juga seperti halnya game, sehingga apa? Ya, seperti itu, menarik gitu ya. Oke, nah di tampilan kedua ini kita bisa melihat, nah kalau kursornya ke sini, maka tombolnya aktif menjadi membesar seperti ini.
di artikel storyline ini semua sangat dibisarkan gitu ya, atau mungkin akan dapat diwujudkan. Nah, kemudian keunggulannya selain yang tadi itu adalah kita bisa memberikan suara pada layar kita ini. Kemudian kita juga bisa mendesain layar kita ini menjadi sesuatu yang menarik. Jadi kita bisa mendesainnya dari nol, mungkin dari pemilihan background, kemudian tampilannya seperti apa. Lalu kita bisa memasukkan animasi seperti ini. Nah, animasi seperti ini kita tinggal pilih saja template yang ada di artikel storyline. Nah, animasi ini banyak sekali karakternya bisa kita pilih, dan itu semua memungkinkan. Nah, kalau saya memilih ini, kemudian saya bikin bergerak seperti ini. Tapi memang yang menggerakkannya adalah kursor. Nah, oke, nah itu sajiannya. Nah, format kali ini saya membuatnya dalam bentuk e-modul interaktif, bukan media pembelajaran interaktif, maka harus ada rentetan atau mungkin komponen-komponen yang 9 ini. Aduh, kok ketawa ya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat kan halaman kedua. Nah, kita juga bisa melihatnya kalau kita klik tombol misalnya informasi, apa yang akan terjadi. Kita coba ya. Di halaman selanjutnya ini kita masih bisa memberikan suara. Kemudian di sini, nah kalau tombol tadi kan atau navigasi ikon-ikon yang di awal halaman menu utama itu kalau kita pencet kursornya ke sini maka dia akan ngezoom. Tapi sekarang kita juga bisa memberikan settingan ada balon katanya, sehingga apa? Walaupun di sini kita sudah memberikan petunjuk bagaimana kerja navigasi itu, di sini kita juga bisa, nah kalau mereka lupa lagi tuh, nah kayak lagunya apa ya, jangan lupa ingat. Nah, kemudian di sini kita bisa beli balon kata. Pemberian ini gunanya supaya mereka, oh ini untuk kembali ke home. Nah, seperti itu. Nah, untuk pendahuluan dan pencapaian pembelajaran itu sama. Jadi, sama dengan informasi tadi, kalau kita klik, maka akan muncul layar selanjutnya dengan ada suara dan keterangan. Nah, keistimewaan lain atau mungkin kelebihan dari artikel storyline ini yang lain adalah dalam hal pretest. Nah, ini ada pretest, latihan, dan evaluasi. Nah, di artikel storyline ini, banyak sekali template quiz yang bisa kita terapkan. Jadi kita cuma tinggal masukin soal dan jawaban, kemudian setting jawaban benarnya, maka kita sudah bisa menjalankan kuisnya. Nah, misalnya di pretest ini kita coba lihat ya. Nah, di halaman pretest ini, saya mendesain bahwa mahasiswa harus sebelum mereka mengerjakan soalnya, mereka harus mengisi dulu data dirinya, seperti ini misalnya. Nah, jadi ini keterangan bahwa sebelum mereka lanjut ke kuis, jadi tidak langsung saja gitu, harus ngisi dulu keterangan seperti ini.
Kemudian kita tinggal pilih save dan next. Nah, di sini tidak saya kasih suara, karena apa? Karena pertimbangannya adalah pretest itu kan mereka harus ini ya, serius, kemudian harus fokus mengerjakan soalnya. Tapi di sini juga ada kejutan yang saya setting. Jadi, ini kan kita tinggal, pokoknya di template-nya Articulate Storyline itu, kita tinggal masukin soal, kemudian jawabannya, dan kita memilih tipe template-nya seperti apa soalnya nanti. Ada pilihan ganda, kemudian juga ada esai, true or false, dan macam-macam. Nah, ini misalkan kita jawab jawabannya yang benar. Kira-kira kejutan apa ya yang akan muncul setelah ini? Nah, ini saya juga men-setting itu karena ini nggak ada suaranya, tapi tetap ada semacam efek yang saya berikan. Nah, kita coba jawab yang benar. Nah, jadi ketika mereka submit, akan ada kejutan. Kejutan apa? Kita lihat ya. Nah, oke. Submit. Yeay! Nah, seperti ini. Jadi mereka bisa, wah bener, jadi terinspirasi, bukan terinspirasi, tapi termotivasi gitu ya untuk mengerjakan selanjutnya. Jadi soalnya jadi tidak menyeramkan, banyak yang kita melihat kan atau merasakan kalau udah ngerjain ujian atau persis jadi menakutkan dan deg-degan. Nah, oke, seperti itu. Kita coba continue. Nah, selanjutnya ini ada soal lagi. Kita coba kalau seandainya mahasiswa itu memberikan jawaban yang salah. Kita coba ini kalau mereka salah jawabannya, kira-kira efek apa yang akan keluar. Nah, seperti ini. Kita coba cari jawaban yang salah dulu. Nah, membuat posisi mata. Kita submit dan apa yang terjadi? Oh, jawabannya salah, pemirsa. Nah, jadi ada sound seperti tadi yang membuat mereka menjadi, wah, salah deh gitu ya. Nah, ini juga ada, kalau benar lagi misalnya, yeay, seperti itu. Nah, di Articulate Storyline ini, mereka juga langsung bisa evaluasi. Kalau misalnya salah, maka sudah ada skornya. Nah, di sini you did not pass, berarti dia belum memenuhi syarat kelulusan gitu ya. Di sini mereka bisa review, kemudian previous lagi, dan kembali ke home kalau sudah mengerjakan pretestnya. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, di materi ini kita juga diberikan kemudahan dengan menggunakan Articulate Storyline. Kita bisa membuat penyajiannya jauh lebih menarik. Nah, di sini modul yang saya buat ini adalah untuk perkuliahan atau mata pelajaran praktik. Jadi kan ini juga menjawab tantangan juga bahwa mata kuliah praktik atau pembelajaran praktik itu menjadi masalah dalam perkuliahan daring. Nah, di sini kita bisa membuat video tutorial. Jadi tidak seperti halnya kita tinggal kirim video, tapi di sini kita bisa memasukkan teori dulu, kemudian berbarengan dengan videonya. Seperti apa kira-kira tampilannya? Yuk, check it out! Nah, di sini, di topik bahasan ini, sudah ada 3 pembagian materinya. Nah, 2 ini adalah teori, kemudian ini adalah langsung ke praktiknya. Nah, untuk kita lihat, nah kita coba ya, lihat yang pengertian seperti apa hasilnya, atau mungkin halamannya.
Nah, ini suaranya dihilangkan sama seperti hal tes tadi, supaya mereka lebih fokus dalam memahami atau membaca informasi yang ada di layar mereka ini. Nah, di sini ada tombol home, jadi kalau sudah selesai berarti ini pengertian proporsi cuma satu layer saja atau satu slide saja. Nah, kemudian kita back ke home. Nah, kemudian kita coba lihat ke sini, teori. Nah, di artikel storyline ini kan biasanya kalau kita di PowerPoint ya, kalau teorinya banyak, kita harus membagi jadi beberapa slide. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan satu slide ini dengan banyak apa ya? Nah, misalnya seperti ini. Ini katanya Paul Ricoeur. Kemudian kalau Michelangelo seperti ini. Kalau katanya Jack Ham, proporsi tubuh manusia itu seperti ini. Kalau katanya Vandenberg seperti ini. Nah, kita bisa mendesain itu. Kemudian ambil navigasi lanjut. Nah, ini juga ada lanjutan teorinya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini juga kalau biasanya kan yang karena teksnya terlalu panjang, kita bagi jadi beberapa slide. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan menu di artikel storyline. Nih, menu scroll ini. Jadi kalau panjang sekali teksnya, kita bisa mengaktifkan scroll ini. Nah, ini gampang sekali kalau untuk zaman sekarang ya, pasti para siswa atau mahasiswa bisa kenal ini tombolnya untuk apa. Gitu, kemudian lanjut. Nah, ini contoh gambarnya. Kemudian lanjut lagi, karena ini nggak ada lanjut, berarti mereka harus kembali ke home. Ke home-nya bukan halaman utama, tapi ke topik bahasan tadi. Nah, ini nih yang poin ketiga, inti dari keutamaan atau keunggulan kita menggunakan artikel storyline ini pada perkuliahan praktik atau pada pembelajaran praktik. Kita coba klik ya. Nah, di sini polanya tentunya dalam praktik itu kita harus ada langkah-langkahnya, langkah-langkah yang struktural. Nah, seperti ini pasti ada teks dulu, kemudian video tutorialnya. Nah, di sini kita bisa memasukkannya menjadi slide yang menarik ya. Misalnya seperti ini, mereka tinggal klik. Nah, ini ada tonton video tutorial di sini. Kalau kursornya mengarah ke sini, juga akan ada petunjuk video langkah 1. Kita coba klik ya. Nah, ini langsung jalan videonya kalau saya cobakan. Pertama, membuat garis vertikal pas posisinya di tengah kertas. Nah, kita buat titik dari atas ke bawah. Lalu kita hubungkan titik tersebut dari atas sampai ke bawah. Nah, harus lurus ya. Kalau nggak bisa pakai bantu penggaris. Nah, seperti itu ya. Jadi videonya langsung jalan, dan tadi animasinya kan berdiri, tapi sekarang kita buat duduk di layar, kemudian menghadap ke videonya, dan kalau disentuh set ke kursornya di gambarnya, langsung dia tersenyum ke arah kita. Nah, ini kalau mereka lupa-lupa ingat, bisa tombol kembali lagi. Kemudian kalau rasanya sudah oke, bisa dilanjutkan. Nah, polanya sama seperti tadi ya, jadi ada petunjuknya, kemudian tonton video. Jadi itu keunggulannya, kita bisa melaksanakan perkuliahan praktik dengan cara daring menggunakan artikel storyline ini. Nah, karena ini saya buat langkahnya ada 6, maka ketika sudah di langkah 6, sudah ada tuh kursornya, navigasinya itu kembali dan home. Jadi ini udah selesai, mereka bisa kembali ke petunjuk sebelumnya, atau mereka bisa tonton video lagi dan kembali ke bagian topik bahasan. Memberikan
Oke, selesai itu kita bisa lihat referensinya. Nah, di sini, nah bisa diklik. Di sini juga ada suaranya. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa back to home lagi ke menu utama. Oke, nah setelah udah referensi, kita coba lihat latihan atau job sheet-nya. Nah, di sini kita bisa membuat soalnya dengan cara tadi juga mengaktifkan scroll-nya. Lalu kita juga bisa menghubungkan ke e-learning-nya. Jadi, kalau seandainya ini kan soalnya, mereka berarti kan butuh mengumpulkan hasil dari jawabannya. Ini berupa gambar. Nah, di sini kita juga bisa membuat perintah bahwa mereka bisa mengirimkan gambarnya itu pada LMS yang sudah ada atau e-learning yang sudah ada. Atau mungkin kalau guru-guru bisa langsung kirim hasil latihan mereka itu via WhatsApp atau grup WhatsApp seperti itu. Jadi ini soalnya, kemudian untuk hasil jawaban mereka, karena ini bukan kuis, nah mereka bisa mengisi atau mereka bisa mengirimkan hasil dari latihan mereka itu ke alternatif-alternatif seperti yang tadi itu. Kita back ke home lagi. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau di Articulate itu banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Nah, kalau di pretest kita kan tadi menggunakan multiple choice. Nah, tapi sekarang di evaluasi saya mau membuat format yang berbeda lagi untuk evaluasi dari latihan mereka ini. Nah, seperti apa? Kita coba lihat ya. Nah, tampilan layarnya sama, formatnya seperti yang pretest, mereka harus membuat identitas diri dulu. Ini harus diisinya. Di sini kita bisa men-setting ya, kalau mereka harus wajib isi, kalau mereka nggak isi, mereka nggak bisa ngerjain soalnya. Nah, kita ambil save dan next. Nah, ini tadi perbedaannya dengan yang pretest sebelumnya. Jadi, saya di sini menggunakan format kuis yang berbeda, seperti halnya mereka harus menyusun puzzle. Nah, di sini ada soal, kemudian di sini ada jawabannya. Jadi mereka tinggal mematchkan atau mungkin mencari puzzle yang cocok untuk soal dan jawabannya. Contohnya seperti ini. Peserta didik bisa nanti baca soal, kemudian menggeser misalnya jawaban dari pertanyaan nomor 1 ini, nomor 5 kita geser, set. Nah, seperti itu. Kemudian ini nah ini misalnya di jawabannya kita geser lalu set seperti itu. Nah, ini 7/3, kemudian pinggul. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi interaktif sekali dan sangat bervariasi untuk para siswa dan mahasiswa nanti dalam mengerjakan modul kita ini atau dalam mengerjakan pembelajaran yang kita sajikan dalam format game dengan Articulate Storyline ini. Kita submit. Nah, seperti biasa mereka bisa melihat poin-poin skornya.
Kemudian passing score-nya karena 80% dan mereka congratulations you passed. Nah, berarti dia sudah bisa memahami evaluasi, kemudian juga yang sudah diterapkan di gambar pada latihan tadi itu. Nah, previewsnya juga bisa. Kemudian review kuisnya ya. Kemudian mereka bisa kembali lagi ke home-nya. Nah, di sini ada format yang terakhir, yaitu umpan balik. Ini kalau kita buat modul interaktif, ini memang harus ada. Nah, umpan baliknya seperti apa? Bisa kita klik ya. Nah, jadi di umpan balik ini, kalau mereka sudah bisa mengerjakan evaluasi dengan baik, kemudian sudah bisa bikin latihan dengan bagus atau dengan benar juga berdasarkan teori yang sudah disajikan di materi tadi, berarti mereka sudah paham tentang target dari materi yang sudah kita sajikan ini. Tapi kalau mereka belum, mereka bisa lagi back to home, kemudian mengulang lagi materi sajian yang ada kita sajikan pada ikon materi. Seperti itu. Nah, kita tinggal back to home. Oke, akhirnya selesai juga presentasi dari konten kelebihan atau mungkin keunggulan atau mungkin keistimewaan yang bisa kita gunakan untuk membuat variasi media pembelajaran menggunakan Articulate Storyland. Nah, tadi sudah disajikan berbagai macam keunggulannya, tampilan-tampilan apa yang memungkinkan. Nah, jadi seperti itu, kita bisa menerapkan ini dalam pembelajaran kita, terutama dalam perkuliahan praktik atau pada mata pelajaran praktik bagi guru-guru nantinya. Menarik kan? Menarik kan? Ya. Nah, mudah-mudahan dengan tampilan seperti ini nanti bisa membuat siswa atau mahasiswa jauh lebih semangat lagi dalam belajar. Dan kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman yang katanya sudah berada di era 4.0. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di konten Nesya selanjutnya. Mudah-mudahan kita akan masuk nanti ke konten bagaimana cara membuat ini semua. Jadi nanti selain kita bisa melihat keistimewaannya, kita juga bisa mempraktikkannya dan juga bermanfaat bagi kita semua nantinya. Oke, disimpan di situ dulu ya.